Yang ini lebih serem, riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa iqah. Ini lebih serem nih. Tidak akan masuk surga orang yang keberadaannya mengganggu tetangganya. Masya Allah. Coba, nggak masuk surga, udah ngapain lagi tuh kita? Berarti apa? Surga di bawah telapak kaki tetangga, gitu ya. Masya Allah. Jadi udah nggak peduli, kalau udah baca hadis begini kita udah nggak peduli kan? Kayak apa kelakuan tetangga sama kita nggak peduli. Yang penting kita disenangi oleh tetangga. Nah, selama ini kan kebalikan, kita selalu nuntut. Wah, tetangga saya nggak benar, tetangga saya nggak macam-macam. Nah, begitu tahu hadis ini, udah nggak urusan lah, terserah aja mau gimana. Pokoknya saya harus bisa bikin tetangga saya aman dari tindakan saya, biar saya bisa masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Tema tentang haqqul jar wal wasiyatu bih, hak tetangga dan wasiat tentang tetangga atau nasihat tentang tetangga. Nah, rahimakumullah, kita tidak mungkin hidup sendirian karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Al-insan ibnu bi'atih. Manusia itu adalah anak dari lingkungannya, dan bukan hanya tentang perasaan atau hal yang bersifat batin, namun secara zahir pun kita memang tidak mungkin hidup sendirian. Seluruh kebutuhan manusia dipasok dari luar diri manusia. Kita butuh makan, butuh minum, dan tubuh manusia harus terus bergerak agar ia bisa bertahan untuk hidup. Dan ketika ia digunakan untuk bergerak, kaki untuk melangkah, tangan untuk menggenggam, memegang, mata untuk melihat, maka itu berarti ia butuh kepada yang lain. Dan kemudian semua makhluk itu selalu ingin berada dalam kelompoknya. Maka dari itu rahimakumullah, kajian ini diawali dengan atau berangkat dari kesadaran bahwa kita yang butuh kepada orang lain. Yang itu berarti kita yang butuh kepada tetangga. Jangan malah dibalik. Karena kalau orang lain yang butuh pada kita, maka berarti kita langsung berada pada posisi yang seolah-olah nyaman tapi curang, menunggu, menuntut hak dari orang lain. Jadi kita berhak diperlakukan secara baik oleh orang lain, berhak untuk menikmati kebaikan dari orang lain yang kita belum tentu melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Beberapa kali sempat membahas tentang siapakah orang curang.
Yang curang adalah yang selalu menuntut hak tetapi melupakan kewajiban. Nah, dalam interaksi sosial pun, dimanapun, ketika kita buru-buru mengambil posisi sebagai penerima hak, maka jadilah menuntut hak. Dan akhirnya ujung-ujungnya pastilah tidak ada satu manusia pun yang sanggup memberikan hak kita. Karena standar hak manusia itu gak ada habisnya. Namanya manusia bersyahwat, berhawa nafsu. Dia selalu memiliki standar yang tinggi untuk tingkat kepuasan. Mana ada orang bisa selalu puas dengan hal yang sama dalam kurun waktu yang panjang, itu nggak mungkin. Kalau misalnya nanti yang puasa dikasih minum segini, ridho nggak menerima haknya untuk buka puasa dengan minum? Ridho kalau kemarin dia minum setengah ini lagi puasa, atau 3/4. Tapi kalau kemarin-kemarin dia minumnya 2 gelas, maka dia pasti nggak ridho. Dia menganggap haknya belum dipenuhi. Jadi biasanya ukuran kita untuk menentukan apakah kita sudah mendapatkan hak atau belum adalah masa lalu yang pernah kita alami sendiri, atau apa yang sebelumnya dialami oleh orang lain yang kita mengetahuinya. Kan biasa gitu kan. Kalau di sana diperlakukan gimana, diberikan berapa, dan begitu seterusnya. Nah, rahimakumullah, maka apa yang terjadi ketika manusia fokus pada haknya, maka yang terjadi adalah konflik. Tema ini tidak didesain, tema yang akan kita bahas ini tidak dibuat untuk agar kita hebat dalam menuntut hak kepada tetangga, tidak. Tetapi tema ini dikemas dengan berbagai dalil, isinya tentang kewajiban kita terhadap tetangga. Dan begitulah Islam. Begitulah Islam. Kalau antum buka Quran atau baca hadis-hadis Nabi, seandainya kita bisa memilahnya, yang berbicara tentang hak dengan yang berbicara tentang kewajiban, jauh lebih banyak yang berbicara tentang kewajiban. Karena dunia ini ladang amal. Amal itu berarti kewajiban. Sementara kapan kita baru berhak untuk mendapatkan berbagai kenikmatan? Jawabannya, kenikmatan yang hakiki adanya di negeri akhirat. Di rekan-rekan semua, kita akan bahas tema ini. Sesuaikan fokus kita masing-masing, jangan sampai tiba-tiba berpikir, ini loh yang harus saya dapatkan dari tetangga saya. Enggak. Kita sedang bahas apa yang harus kita lakukan, kewajiban kita terhadap tetangga, bukan sebaliknya. Gitu ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah sekutukan Allah dengan apapun. Ini bicara tentang kewajiban kita untuk berbuat baik. Jadi ayatnya ini dalilnya di Riyadhus Shalihin. Nomor satunya, sembahlah Allah. Ya. Wa'budullah, ibadah, itu nomor satu. Ini perintah ibadah. Kebaikan itu harus berada di bawah judul besar atau tema besar ibadah. Jangan sampai keluar dari konteks ibadah. Pertanyaannya pasti, terus apa bedanya antara kebaikan dalam lingkup ibadah dengan kebaikan di luar lingkup ibadah? Beda banget. Kalau kebaikan dalam lingkup ibadah, standarisasinya dibuat oleh Allah. Teladannya Rasulullah SAW. Sama aja kayak kita, ya kan? Produknya mah sama, misalnya minum air kayak gini nih, minum mineral, ya kan? Tapi apa sama?
Standar nasional Indonesia dengan standar nasional di negara lain tentang air mineral berbeda. Produknya sih sama, isunya sama, kebaikan. Tapi jangan pernah berpikir pokoknya asal baik aja, kan baik. Enggak. Bukan tentang sekedar baik, tapi juga tentang siapa pihak yang menilai itu baik atau tidak. Bener kan? Rekan-rekan, ini misalnya nih, saya nggak tahu kalau di sini kan suka ada produk itu kan suka ada standar-standarnya kan. Misalnya ada standar nasional, terus ada lagi produk sama, tapi ia memenuhi standar internasional. Menurut rekan-rekan mana yang lebih baik? Standar internasional lebih tinggi pasti standarnya. Nah sekarang kebaikan standar manusia, kebaikan standar Allah, mana yang lebih baik? Kebaikan standar Allah. Gitu. Nah itu maknanya kenapa ayat ini wa'budullah, sembahlah Allah. Baru kemudian Allah di bawahnya berbicara tentang kebaikan yang harus kita lakukan terhadap sesama, termasuk terhadap tetangga. Jadi harus dalam lingkup penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kebaikan yang dilakukan itu adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi mungkin orang mengatakan itu tidak baik. Kenapa? Karena belum tentu semua orang memahami apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kebaikan itu dilakukan, mungkin bahkan keluarga kita sendiri mengatakan segitunya sama tetangga. Masa sih segitunya? Enggak taunya. Begitulah memang standar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini lebih tajam lagi, rahimakumullah, bahwa tentang ketaatan itu pun Allah tidak boleh diduakan. Artinya bukan berarti terus kita nggak bisa lagi menggunakan semua aturan yang dibuat manusia, bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau seandainya terjadi gesekan antara kebaikan versi Allah dengan kebaikan versi yang lain, maka kita harus mengedepankan yang versi Allah. Artinya begini, kan tema kita bisa bahas tetangga ya kan. Jadi siapakah tetangga terbaik? Bukanlah tetangga yang paling baik bagi tetangganya, bukan. Tetapi tetangga terbaik itu adalah tetangga yang paling baik menurut Allah, gitu kira-kira maksudnya. Jadi standarnya bukan penilaian orang lain terhadap dirinya, tapi penilaian Allah SWT terhadap dirinya. Pertanyaannya pasti gini, terus gimana cara Allah menilai? Gimana kita tahu bahwa Allah memberikan kita nilai yang baik sebagai seorang tetangga? Jawabannya ini yang akan kita pelajari. Jika semua yang ada di sini sudah diamalkan, dilakukan, maka berarti kita sudah menjadi tetangga yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di sini ada banyak sekali yang disebut. Yang pertama, wabil walidaini ihsana, pada orang tua ya, berbuat baik. Jadi orang tua dulu. Urutan ini berlaku. Urutan ini adalah urutan prioritas, skala prioritas. Siapa yang duluan? Jadi selalu orang tua, jangan pernah bergeser. Ya, kan kadang-kadang rekan-rekan nggak sengaja ya, sebagian orang itu dia merasa masih baik ketika dalam tanda kutip memusuhi orang tuanya karena satu dan lain hal, dan dia merasa masih baik gara-gara dia masih berbuat baik sama tetangganya, sama orang lain. Menurut Allah enggak. Nomor satunya dia harus dahulukan orang tuanya. Ya kan? Wabil walidaini ihsana. Pertanyaannya bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Masihkah urutan ini berlaku? Ya. Karena ada hadis dari Nabi tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Ya kan? Jadi ini perlu kita sama-sama waspadai, khawatir ada orang berpikir, dan itu ada yang seperti itu hari ini. Mungkin karena satu dan lain hal, kadang-kadang masalah sepele mungkin.
Mungkin dulu ada keinginan nggak dipenuhi oleh orang tua, atau mungkin gaya orang tua yang sulit memahami atau berkomunikasi dengan anak-anak dan sebagainya. Akhirnya si anak menjaga jarak dengan orang tuanya. Uniknya, si anak tetap merasa orang baik gara-gara dia masih berbuat baik sama orang lain. Padahal prioritas pertamanya wabil walidaini ihsana, orang tua dulu. Ya. Berikutnya wabidil kurba, orang dekat. Wabidil kurba. Kurba di sini kurba darah, dekat darah. Yang terhubung darahnya sama kita. Maka di dalam Islam kita kan ada konsep hubungan kekerabatan dalam Islam. Kita berhubungan darah sama siapa aja? Sama istri enggak kan? Enggak. Tapi kok istri diurus? Ya iyalah, istri. Cerai dulu baru nggak jadi istri, nggak usah diurus. Ya. Orang tua berhubungan darah, saudara kandung, anak berhubungan darah. Sama paman, bibi berhubungan darah melalui ayah dan melalui ibu. Ya kan? Sama sepupu masih walaupun sedikit berhubungan darah, udah terputus karena kan apa, sepupu itu kan berarti paman nikah sama orang lain kan, tapi masih walaupun sedikit. Nah, dzil qurba, orang-orang dekat. Jadi jangan sampai udah sama orang tua baik, terus sama orang dekat gampang tersulut, gampang marah dan sebagainya. Wal yatama, baru anak yatim. Nah, urutannya begitu. Sama anak yatim aja, Masya Allah, sama saudara sendiri dicuekin. Bukan orang baik. Lebih mudah mana? Baik sama anak yatim apa sama saudara sendiri? Bagi sebagian orang, dia lebih mudah berbuat baik sama orang lain dibandingkan sama keluarganya sendiri. Padahal urutannya dalam Quran, kerabatnya dulu, kerabat darahnya dulu. Berikutnya, setelah yatim, baru miskin. Jadi tidak langsung ke miskin. Unik, ada keunikan di situ. Kenapa? Yatim belum tentu miskin. Yatim itu kan kita sudah bahas di sini. Definisi yatim artinya anak yang kehilangan orang tua, nggak ada ayah. Yatim bukanlah anak yang kehilangan harta. Bisa aja kan ayahnya meninggal, ninggalin warisan yang banyak sekali. Mungkin lebih banyak dari kita. Tapi statusnya tetap yatim. Selama dia belum balik, ayahnya meninggal, dia yatim kan, nggak bisa hidup lagi ayahnya kan. Jadi walaupun, tapi kan ibunya nikah lagi, enggak kan, bukan ayah kandungnya. Tetap dia yatim. Kita pernah bahas waktu itu kan, nggak perlu juga antum kemudian wah nyelamatin anak yatim. Ya udah Ustaz, saya milih merelakan diri saya nikah lagi sama si ibunya. Nggak usah gitulah. Ya. Jadi rahimakumullah, yatim dulu baru miskin. Walaupun yatim belum tentu miskin, ya kan? Nih rekan-rekan bapak-bapak, ini standar Allah nih yang sedang kita bicarakan nih. Ini baru mukadimahnya begini ayatnya. Coba bayangkan, depan kita ada dua anak, usia 10 tahun, sama-sama belum balik, ya kan? A sama B. Si A ayahnya baru meninggal, baru dicairkan asuransi 5 miliar. Si B punya ayah, punya emak, tapi baju compang-camping, sekolah belum kebayar. Bapak-bapak milih nolong mana yang duluan? Berbuat baik kepada siapa? Pasti kita du'afa, ya kan? Miskin, benar kan? Padahal Quran mengatakan yatim. Karena miskin bisa berjuang untuk jadi kaya, tapi yatim bisa berjuang ayah hidup lagi, gak bakalan. Itu kenapa yatim dulu. Jadi kalau ada dua anak depan kita, usianya sama-sama belum balik, yang satu ya Allah kasihan banget nih, miskin. Yang satu kaya raya tapi yatim, maka kita nyapa yang yatim dulu. Usap kepalanya, gimana nak? Udah makan? Dia butuh sosok ayah. Walaupun itu sama sekali nggak berarti kita harus menikahi maknya gitu ya. Jelas? Itu standar kebaikan versi
Allah. Pasti lebih akurat. Berikutnya, setelah miskin, berbuat baik kepada wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Tetangga itu kan ada klasifikasinya. Biasanya kalau dalam Islam, tetangga dibagi dalam kelas iman. Iman atau tidak beriman. Ya. Nomor satunya begitu. Lah, iman, karib kerabat, saudara, maka dia harus didahulukan. Ini yang dimaksudkan dengan wal jari dzil qurba. Kita sudah masuk ke tema kita, tetangga yang kerabat. Itu harus didahulukan. Udahlah tetangga, kerabat lagi. Berikutnya, wal jaril junubi. Tetangga jauh. Tetangga dekat karena kerabat, tetangga jauh. Nah, ulama beda-beda pendapatnya. Jadi tetangga dekat hubungan iman. Di tetangga itu bapak-bapak dilihat dari 3 aspek biasanya. Orang gitu ya. Jaraknya dari rumah kita. Ya, kemudian yang kedua, iman atau tidak. Yang ketiga, kerabat atau bukan. Ya, jadi kan ini untuk menyelesaikan masalah sosial nih. Kita kan terbatas nih kemampuannya, benar nggak? Terbatas kan? Emang kita siapa sih? Sementara yang tinggal di sekeliling kita banyak sekali dan semuanya kenal baik sama kita. Sementara kemampuan kita terbatas. Pertanyaannya, siapa duluan yang berhak atas kebaikan kita? Jawabannya yang memenuhi 3 unsur tadi. Rumahnya paling dekat dibandingkan yang lain. Yang kedua, masih beriman Islam. Yang ketiga, masih ada hubungan darah. Nah, ini yang harus didahulukan, Bapak. Jadi semisal nih ya, kita tinggal di suatu tempat, kita punya 4 tetangga, biasa gitu kan, kiri kanan depan belakang ya. Sama dekat kan berarti kan, semuanya sebelahan rumah. Berarti lihat ke faktor yang kedua, dari keempat rumah ini, keempat tetangga ini, mana yang beriman? Dahulukan yang beriman. Udah gitu ternyata misalnya ada 3 beriman. Nah, yang beriman ini ada 1 yang kerabat. Maka yang 1 ini itu berhak atas perlakuan terbaik dari kita. Silahkan aja turunkan dalam bentuk implementasi apapun. Ya, ada yang sampai menurunkannya dalam konteks berbagi makanan misalnya. Jadi kalau yang ini kan udahlah dekat, kerabat, beriman, maka mungkin dia dapat 3 porsi. Sementara yang lain dapat 1 porsi atau 2 porsi. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa saya sampai ngulas gini? Karena ayat menceritakan sedetail itu. Artinya, kalau kemudian kita tidak bersikap sesuai dengan arahan ayat, kita tetap dianggap belum menjadi tetangga yang baik. Itu masalahnya. Coba bayangkan, luar biasa ya kan? Ya. Nah, ulama biasanya menambahkan tetangga, jarak yang paling dekat ke rumah kita, terus iman. Nah, iman nih. Katakan Allah beri nikmat, tetangganya semuanya beriman. Tapi kan nggak semua tetangga beriman dengan standar yang sama. Ada yang rajin ke masjid, ada yang nggak pernah ke masjid. Maka prioritaskan yang rajin ke masjid. Jadi selalu seperti itu. Jadi bukan berarti tidak berbuat baik kepada mereka yang berada di standar rendah. Enggak, berbuat baik. Tapi jangan sampai kita tidak bersikap adil terhadap mereka yang punya ikatan lebih erat dengan diri kita. Seperti itu. Jelas ya? Nah, termasuk tidak terkecuali jika, nah ada juga yang menambahkan bahkan sampai kemana? Karena Quran tidak menyebutkan secara spesifik kerabat seperti apa. Ada yang mengatakan bahkan perlu dipertimbangkan kerabat alasan suku. Misalnya dari mana? Dari Jawa, ya kan? Apa dari Jawa mana? Jogja misalnya. Itu tetangga, Jawa juga semua, Jawa semua. Surabaya, Malang, Jawa juga kan? Iya. Semarang. Ada yang Jogja,
berikan lebih kepada yang Jogja. Idealnya seperti itu. Keren sekali Islam, keren ya kan? Artinya apa? Ikatan yang sudah ada jangan diputus. Kita belajar itu kan sebelumnya kan. Jangan jadi seperti perempuan yang melepaskan kembali benang-benang yang sudah ia tenun. Ya. Jangan sampai udah Allah beri nikmat, ada ikatan iman, ada ikatan kekeluargaan, ada ikatan kedekatan, ada ikatan suku dan sebagainya. Tiba-tiba ikatan itu tidak terjaga dengan baik. Kan itu tidak dibangun di atas dasar syirik, justru itu dibangun di atas dasar iman dan Islam. Kelas berikutnya, wasahibi bil jam. Nah baru tuh teman sejawat. Ya, kayak kita di sini kerja nih. Jadi teman sejawat itu levelnya di bawah tetangga, bahkan di bawah tetangga jauh. Ya, yang terjadi sebaliknya kan, karena mungkin jarang ketemu tetangga, cuma Sabtu Minggu hari libur, nggak taunya lebih dekat sama teman sejawat dibandingkan sama lebih dekat nggak soal. Tetapi kalau tentang siapa yang seharusnya mendapat porsi kebaikan lebih besar, jawabannya kalau dibandingkan antara tetangga dengan teman sejawat, tetangga harus lebih besar porsi kebaikan yang mereka dapatkan. Berikutnya, wabnis sabil, dalam perjalanan, itu dari paling akhir, wama malakat aimanukum, dan kepada kaum budak. Ya, jelas ya. Nah kalau kita lihat ayat ini, dari ayat ini kita belajar bahwa urutan kebaikan untuk sampai kepada tetangga berarti harus baik dulu sama siapa? Orang tua. Benar? Enggak, Allah dulu. Ya enggak? Kita suka lewatin itu kan? Benar kan? Kita tinggal bermasyarakat, bertetangga, tiba-tiba ada bilang apa? Gitu-gitu, beliau sama tetangga baik banget. Jumat nggak pernah kelihatan ke masjid, taraweh nggak pernah. Tapi dipuji sama tetangganya, tetangganya pada bilang apa? Masya Allah tuh orang baik banget, seneng banget berbagi. Lah enggak, lihat dulu dia sama Allah kayak apa. Itu standar nomor satunya. Baik itu ke Allah dulu. Wa'budullah. Terus yang kedua, nggak boleh syirik. Ada nggak nyembah Allah plus syirik? Banyak, iya kan? Banyak. Sholat rajin, batu aki berjejer di sini. Boleh nggak? Boleh, kan nggak haram. Yang penting nggak ada keyakinan macam-macam ya kan? Tapi kalau udah satu doang tuh, padahal satu doang, giliran ketemu Ustaz, gimana Ustaz? Coba Ustaz lihat. Bagus ya? Enggak, Ustaz lihat lagi, coba lihat lagi, lihat. Kenapa emang? Ya coba Ustaz lihat ke dalamnya. Ih, gimana lihat ke dalam orang itu? Dia pengen nunjukin apa? Kayaknya ada sesuatu kan Ustaz ya, katanya. Ya Allah. Sholat, tapi syirik jalan terus. Itu masalahnya lah. Jadi kita bukan sedang bicarakan orang bapak-bapak. Kita nih sebagai tetangga, buat tetangga kita, ukuran kita baik itu kita baik dulu sama Allah, iya kan? Jangan sampai nggak pernah kelihatan ke masjid, jangan sampai cuma Jumat doang atau Lebaran doang. Terus yang kedua, singkirkan semua yang syirik-syirik. Bukanlah tetangga yang baik kalau dia masih ada syirik di rumahnya. Nggak boleh ada syirik. Kemudian yang ketiga, baru orang tua, ya kan? Baik sama orang tua. Setelah itu baik sama kerabat, saudara. Udah gitu, yang kelima anak yatim, yang keenam orang miskin. Baru yang ketujuh tetangga. Tetangga adanya di posisi yang ketujuh. Masya Allah. Nah ini yang perlu kita perjuangkan nih. Selama ini kita sering langsung kalau belajar masalah tetangga langsung disajikan hadis-hadis apa yang harus kita lakukan terhadap tetangga. Pertanyaannya adalah, tapi kok berat banget ya? Kok kayaknya nggak mungkin sebaik itu sama tetangga? Jawabannya karena nggak mulai dari nomor satu, nggak mulai dari nyembah Allah.
nggak mulai dari buang syirik, nggak mulai dari baik sama orang tua, nggak mulai dari baik sama saudara, nggak mulai dari peduli kepada anak yatim, nggak mulai dari membantu orang miskin. Nah kalau ini sudah dilakukan, berbuat baik kepada tetangga itu gampang, mudah. Nah sekarang kita dapat clue-nya ya kan, standar penilaian kan, tekankan kan, mungkin ada yang kerjanya di bidang itu di sini. Untuk kita sampai pada kesimpulan, kenapa ini error? Yang kita harus nelusuri dari awal dulu, benar nggak? Pelan-pelan diurut kan, wah ini. Jadi kok ini orang sama tetangga serem amat, iya nggak? Ada yang begitu kan? Kita mau keluar, mobilnya parkir depan garasi. Lalu kita samperin, Waji mau keluar? Oh mau keluar, oh iya. Nanti kalau udah keluar kasih tahu ya, biar Bu Haji parkir lagi depan. Ya elah, ini kan depan rumah orang gitu. Luar biasa gitu. Ya kan? Kita bingung, kadang-kadang ada orang masya Allah serem amat sama tetangganya. Kita tinggal ngurut aja, cek berapa poin tadi yang dicek 6 ya. Pertama, gimana dia sama Allah. Kedua, dia syirik gak? 3, gimana dia sama orang tuanya. 4, gimana dia sama saudaranya. 5, gimana dia sama anak yatim. 6, gimana dia sama orang miskin. Nah kalau ke-6 ini udah terpenuhi, udah pasti next step langsung baik sama tetangganya. Jadi Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini ngajari kita, kenapa hadis ini yang dicantumkan pertama sekali. Ini bukan sekedar tentang dalil bahwa kita harus baik sama tetangga, tetapi langkah-langkah agar dengan langkah-langkah itu kita mampu untuk berbuat baik sama tetangga. Seperti itu. Tamam? Nah, sekarang kita lanjut ke hadis-hadisnya. Sebelumnya ada satu ayat, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang mukhtal fakhur. Apa itu mukhtal? Sombong. Fakhur membanggakan diri. Ya, sombong, membanggakan. Kalau sombong kita udah pernah bahas kan? Apa itu sombong? Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong kan? Nah kalau bangga, merasa dirinya lebih besar, kayak ujub, merasa dirinya di atas segala-galanya. Jadi orang fakhur itu bisa jadi enggak ngerendahin orang, enggak. Tapi kalau cerita apa sih? Ya alhamdulillah sih, kalau saya kayaknya nggak pernah gagal. Ya elah, iya kan? Dia nggak ngejelekin orang, enggak. Tapi kalau cerita tentang dirinya, kayaknya keren banget. Ya itu fakhur namanya. Innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa An-Nisa 36 ini ada di sini? Di bab tentang berbuat baik kepada tetangga. Inilah masalah besar pemicu timbulnya gesekan dengan tetangga. Ya kan? Merasa direndahkan atau si fulan itu, si tetangganya ketinggian. Jadi yang kita butuhkan apa? Hidup bertetangga itu kesetaraan. Apanya? Dohir, nggak bakalan, nggak mungkin lah. Gak saya pendek, tetangga saya tinggi, masa mau marah-marah? Yang kita butuhkan adalah kesetaraan perasaan. Itu yang kita butuhkan. Ya nggak? Soheh, datang kita ke tetangga nih, Bang, Masya Allah, tahun ajaran baru ya, luar biasa ya, mau masukin anak-anak sekolah. Ini bilang apa? Oh iya, saya sih sekolah mahal semua, standar saya nggak ada sekolah sederhana. Nyebelin nggak? Nyebelin. Lagi dia nggak ngehina kita kan, tapi fakhur, belagu amat. Iya kan? Seperasaan kayak, oh, iya sih, pada naik barang-barang pada naik ya, enak kan punya tetangga gitu kan, bener kan? Masya Allah. Seperasaan, nggak mukhtal, nggak fakhur. Kelas, kita masuk ke hadis. Yang pertama, Nabi mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayyiwarritha.
Jibril, kata Nabi SAW, senantiasa datang kepadaku terus menerus mewasiatkanku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku berpikir kalau aku mati, aku meninggal, aku harus memberikan warisan untuk tetangga. Masya Allah. Tuh, bapak-bapak, ini saya tanya antum ya. Kita sekarang sedang bahas kita loh ya. Jangan lupa tadi kan mukaddimahnya kayak gitu. Kira-kira bapak-bapak ada kepikir nggak kalau meninggal pengen ngasih warisan buat tetangga? Hah? Nggak ada kan? Nah, berarti belum begitu baik sama tetangganya. Nah, ini hadis Nabi jadi standar lah. Dengan Nabi saking banyaknya pesan dari Jibril kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi berpikir apa? Ini kalau sampai meninggal tetangga harus dapat warisan nih, segitunya. Masya Allah. Belum kepikir untuk ngasih warisan tetangga. Atau gini, kita turunkan standar. Ada nggak perasaan misalnya, nih kalau saya meninggal, ntar saya titip wasiat ke anak-anak lah, kamu harus baik sama tetanggamu ya. Udah kepikiran begitu belum? Belum juga. La ilaha illallah. Itu tetangganya yang terlalu serem atau bapak-bapaknya yang tapi masih kita nyala-nyalahin orang, ya kan? Kan kita sepakat belajar ini agar mengoreksi pribadi kita masing-masing. Masya Allah. Ya karena udah clear tetangga tidak berhak atas warisan, tetapi mereka berhak atas kebaikan. Maka idealnya kalau baca hadis ini, hari ini Pak, kita udah berapa lama bertetangga? Udah lama banget kan? Udah pastilah. Sejak masih sama orang tua juga kita ada tetangganya kan? Nah, minimal startnya sejak punya rumah sendiri lah, punya kediaman sendiri, tempat tinggal sendiri. Nah, harusnya setelah sekian tahun kita mulai berpikir, kalau ada apa-apa, kita pengen nitip ke anak-anak kita, nak, tetap baik sama tetanggamu ya. Ayo. Ya kan? Harusnya sudah mulai seperti itu. Insya Allah ya. Bapak ya. Insya Allah. Perasaan itu harus dipupuk. Islam itu emang unik Bapak. Kita nggak pernah dalam Islam tugasnya hanya membalas budi baik orang lain. Kita nggak diajarkan dalam Islam, kita wajib baik hanya ketika kita menerima perlakuan baik orang lain. Dalam Islam, kita justru diperintahkan untuk menjadi inisiator kebaikan. Pelopor, orang yang bangun pondasi kebaikan. Jadi belum ada yang baik, kita yang mengawalinya. Termasuk ke tetangga. Termasuk ke tetangga. Ya, jadi besok libur kapan? Belum bisa libur kita tanggal merah, ya kan? Nah, bapak-bapak coba deh berbagi makanan ke tetangganya, ya kan? Tapi ya suruh anaknya nganterin, cari tahu mereka suka makan apa, ya kan? Masya Allah. Saya sendiri juga masih harus belajar. Jadi kita tetap siapapun kita perlu belajar. Ya, Masya Allah. Dan saya punya tetangga bapak-bapak yang kalau masak apa aja enak, dia tahu beraroma, dia pasti nganterin ke rumah. Udah gitu, saya kan di rumah cuma berdua sama istri doang. Anak saya udah pada pesantren, kuliah jauh. Jadi kalau nganter makanan, dia nunggu depan rumah, dia nganter pakai piring. Ustaz, nih, itu saya nerima, tidur. Saya tunggu Ustaz ya. Itu nunggu apa maksudnya? Dia nunggu piringnya lagi. Jadi dia nggak mau piringnya dicuci, segitunya mah. Dia juga nggak mau kalau misalnya saya bawa dulu, nanti kan pasti saya balikin, saya isi makanan apa gitu kan. Dia nggak mau, Ustaz saya tunggu, nggak usah cuci. Ustaz pindahin aja ke piring Ustaz, balikin piringnya ke saya katanya. Masya Allah. Itu tetangga sebaik itu Pak. Ya, jadi rahimakumullah nanti praktekkan di hari Jumat. Titipkan nasihat ke anak-anak kita, nak. Kalau ayah meninggal, ibu meninggal, jangan lupa baik sama tetangga ya. Seperti itu. Sebagaimana dulu Nabi sampai-sampai berpikir kalau seandainya meninggal harus meninggalkan warisan buat tetangga. Berikutnya. Ya Abadar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Ini yang sudah sering kita dengar. Nasihat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau masak sayur, masak kuah, banyakin kuahnya. Bagilah tetanggamu.
Ya. Bapak-bapak tega nggak ngasih kuah doang, Pak? Nggak tega kan? Nggak tega. Ini menggambarkan standar kehidupan masa itu yang sedemikian beratnya. Gitu. Jadi mereka kadang masak kuah itu, Pak, benar-benar isinya ya nggak ada isi gitu. Jadi orang kalau dikasih kuah aja itu sudah bahagia banget. Jadi jangan baca hadis ini ada yang nanya ke saya, Ustaz, Islam standarnya rendah banget ya, ngasih kuah aja bisa gitu. Ya nggak gitulah. Ya ngasih isinya. Artinya apa? Kenapa tabakta marakatan? Marakah itu kan Pak, marakah. Itu yang kuah-kuah kambing itu yang orang suka makan, gulai kambing ada kuahnya itu. Ya. Jadi berbagilah makanan. Berbagi makanan itu kerennya luar biasa. Bapak-bapak kalau rajin ngaji, baca Quran, banyak sekali ayat dalam Al-Quran, banyak sekali hadis dari Nabi tentang at-ta'imu at-ta'am. Berikan makanan. Ya. Dan kita hari ini kadang-kadang sudah langka beri makanan. Giliran beri makanan bulan Ramadan. Giliran bulan Ramadan ngasihnya kurma yang dia nggak mau makan. Ada tuh orang datang ke rumah ngasih kurma sebok. Kapan? Hari Lebaran, Pak. Kata saya, ini nggak salah nih. Jangan-jangan dia nggak kemakan kurmanya di rumah, baru diantar di rumah Ustaz. Tapi kan nggak boleh suuzon gitu sama orang, ya kan? Berikutnya. Wallahi la yu'min man ya Rasulullah alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Nah ini dalil yang jadi tema kita pada hari ini. Nabi bersumpah 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Harusnya kan kebayang tuh orang nggak beriman itu nggak sholat, nggak puasa dan sebagainya. Tapi begitu sahabat bertanya siapa itu ya Rasulullah, jawaban Nabi alladzi la ya'man jarahu atau jaruhu bawa'iqah, yang tetangganya tidak aman dari kelakuannya. Masya Allah, berat ya. Contoh Pak, contoh misalnya Bapak nggak sengaja sebenarnya, niatnya nggak ganggu tetangga, nggak sama sekali, melihara burung. Tahu burung Pak? Bukan burung sendiri, burung beneran yang bisa terbang. Masya Allah, bunyi kan. Orang kalau melihara burung pengen apanya? Siulannya, ya suaranya. Kira-kira tetangga terganggu nggak? Bawa'iqahu, kita habis-habisan sholat, puasa, sedekah, zikir, baca Quran, nggak taunya dianggap oleh Nabi nggak beriman. Apes nggak Pak? Apes lah. Mengerikan ya? Itu sama kayak orang kerja rajin banget, nggak taunya dia mengerjakan hal yang salah, akhirnya nggak dapat hasil. Ini luar biasa nih di sini. Siulan burung nggak semuanya nikmat untuk semua pendengar. Ada orang nggak suka suara burung. Mau gimana? Ada solusinya nggak? Ada, kayak tadi beli rumah tanah luas sih kan. Iya udah tuh kita banyakin aja burung, aman. Tapi apa cuman itu solusinya? Enggak juga. Jarang kan orang nggak suka burung, bener nggak? Jarang, gampang. Lagi kita beli 1, daripada beli 1, mending beli 2, iya kan? Lengkap sama sangkarnya. Begitu pulang ke rumah, kasih tetangga tuh ya kan? Bahagialah. Apalagi kalau harganya 10 juta. Alhamdulillah. Nggak mungkin dia bilang nggak suka siulan burung kan? Selesai udah masalah. Iya, selalu ada solusinya. Ya kalau kita nggak tahu, ya ajak dulu ngobrol yang tadi tuh, Bang. Kayaknya kalau melihara burung cakep ya, cerita burung. Nah, dengar dia responnya kayak apa. Kalau dia, wah saya juga pengen cuma belum kebeli. Ya udah langsung beliin aja. Tapi kalau tiba-tiba dia, ya pengen juga sih, enak kalau dengar suara burung. Alhamdulillah beli 1 aja cukup kan? Kalau belum ada dia, berarti dia seneng kan? Nanya lagi, abang sukanya burung apa bang? Suara burung apa? Oh burung, beli, sesuaikan dengan keinginan tetangga. Daripada tervonis nggak beriman. Rahimahullah, la ilaha illallah. Sedih banget kan bahwa suara itu masya Allah. Dan kalau saya sih senang suara burung.
Saya senang sama suara jangkrik, pokoknya asal nggak suara manusia aja saya suka ini. Ya, ada kejadian Pak, nih ke rumah 3 lantai, jalan besar itu ada rumah depannya. Somehow entah bagaimana yang bersangkutan pelihara burung keren-keren, ya. Seneng, ya mungkin hobi seneng, ya. Dan gak ada yang komplain. Saya sendiri menikmati, udah rasa kata saya ke istri, kita kayak tinggal di hutan, enak juga ya ketika di kampung. Nggak taunya si tetangga ini jatuh sakit, cukup parah sakitnya. Ibu ngomong sama istri saya, dia bilang ke istri saya, ya Allah, saya sejak si bapak itu melihara burung, saya susah tidur. Luar biasa berisik sekali. Sampai istri saya bingung, masa sih bukannya enak suara burung? Ya nggak tahu, saya nggak bisa, kalau ada suara burung saya nggak bisa tidur. Nah si bapak itu soleh, Islam, tapi tervonis nggak beriman. Ya Allah, dan dia nggak sadar coba. Serem kan? Ngeri bapak-bapak, tetangga itu serem banget. Jadi tetangga-tetangga itu kalau mereka tidak kita jaga perasaannya, habis kita di akhirat. Sekarang boleh aja dipanggil ustaz, disuruh jadi imam, nggak taunya tetangganya pada kesel, habis amalnya di akhirat. Suara. Yang kedua, alergi kucing. Kan ada kan orang alergi bulu kucing, alergi kembang. Pernah ketemu orang alergi kembang? Dulu saya punya teman di Maroko, dia bingung, saya alergi apa ya? So, dia main ke luar negeri, ke Belanda masalah saya. Dia baru saya ternyata alergi kembang. Jadi kalau ada kembang dikit, kan nggak kenotis dia kan begitu dia pergi keluar, pas main di kebun kembang gitu, taman bunga, kambuh alerginya. Nah kita tiba-tiba nanam bunga banyak banget, tetangga kita alergi kembang. Bawain kamu, apalagi Pak, kita urut aja satu-satu nih. Nyuci mobil ya, airnya ngalir kemana? Ke tetangga. Bawain kamu, layaman, dia merasa nggak aman, dia sebel deh. Begitu mau keluar, kok becek gitu. Maka sounding dulu ya kan, Pak, maaf, gimana ya, saya kan nyuci mobil. Kalau dia bilang udah nggak apa-apa, silakan. Nah lihat raut wajahnya, ya kan. Tapi tetap kalau bisa jangan sampai, ya. Banyak banget. Ada lagi nggak? Masih manasin kendaraan, diesel lagi mobilnya, diesel lama lagi, suaranya kayak traktor, klok 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 klok. Ya Allah, ya kan? Banyak banget. Jadi ini hadisnya mencakup semuanya. Tidak beriman, nggak main-main, nggak beriman, langsung vonisnya dari Rasulullah SAW. Yang tetangganya tidak aman dari kelakuannya. Masya Allah. Jadi seharusnya gimana tuh? Seharusnya tetangga itu kalau kita pulang dia bahagia. Iya enggak? Caranya, nah kayak Idul Fitri bapak-bapak pada mudik misalnya kan, pulang kampung kan, begitu bapak pulang atau bapak belum pulang-pulang, nggak pulang-pulang, tetangga pada nelpon. Bang Haji, kemana aja sih, kita kangen? Wah itu berarti keren tuh. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ternyata selama ini tetangga saya aman, nama saya aman. Maka mereka berharap saya hadir, ya kan? Tapi kalau udah 3 minggu nggak pulang ke rumah Pak, begitu pulang nggak ada yang nanya, malah bilang begini, udah balik ya, kirain masih betah di kampung. Habis kita Pak. Berarti keberadaan kita mengganggu mereka. Soheh Pak. Enaknya kan begitu kita pulang, kita nggak ngomong, pulang kampung, tetangga pada WA kan, Assalamualaikum, Bang, mobil nggak ada di garasi, lampu pada mati, kemana? Pulang ya?
pulang. Ya Allah, nggak bilang-bilang. Wih, buru-buru pulangnya. Alhamdulillah, berarti tetangga senang ya kan? Ya, tinggal cek, ada yang ngalamin begitu nggak? Oh, ada? Nggak ada? Kalau nggak ada bahaya. Soalnya harusnya tetangga berharap kita selalu ada. Kita lanjut. Yang ini lebih serem, riwayat Muslim. Kalau yang tadi itu Pak, muttafaqun alaih. Ada di Bukhari, ada di Muslim. Kalau yang hadis sekarang nih, ada di Muslim doang. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa iqah. Ini lebih serem nih. Tidak akan masuk surga orang yang keberadaannya mengganggu tetangganya. Masya Allah. Coba, nggak masuk surga, udah ngapain lagi tuh kita? Berarti apa? Surga di bawah telapak kaki tetangga, gitu ya. Masya Allah. Jadi udah nggak peduli, kalau udah baca hadis begini kita udah nggak peduli kan? Kayak apa kelakuan tetangga sama kita nggak peduli. Yang penting kita disenangi oleh tetangga. Nah, selama ini kan kebalik kan, kita selalu nuntut. Wah, tetangga saya nggak benar, tetangga saya nggak macam-macam. Nah, begitu tahu hadis ini, udah nggak urusan lah, terserah aja mau gimana. Pokoknya saya harus bisa bikin tetangga saya aman dari tindakan saya, biar saya bisa masuk surga. Sehingga kalau ada yang nanya, "Emang baik banget sama tetangga?" Gimana lagi? Itu kunci surga saya. Wih, Masya Allah. Hadis sahih loh, hadis sahih. La yadkhulul jannata. Udah pernah nggak ngelihat tetangga sebagai kunci masuk surga? Udah pernah nggak? Oh, belum pernah kan? Ngelihat tetangga pasti, ya lah ini orang ini lagi nih. Ya. Berikutnya, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratan li jaratiha jaratun li jaratiha walau firsinasha. Ya. Jangan pernah menghina tetangga, khusus kepada nisa muslimat hadisnya. Kaum hawa, kaum ibu, jangan menghina tetangga. Ya. Itu memang naluri alamiah perempuan. Lihat tetangganya lebih makmur, lebih baik, lebih apa lagi, bapak-bapak, lebih muda ya, lebih muda, lebih cakep dan sebagainya, langsung spanning dia. Nah, ingetin istri kita, Pak, Bu, semua kelebihan yang ada di tetangga kita syukuri. Alhamdulillah ada tetangga kita cakep. Hati-hati kalau itu perempuan muda, itu bahaya tuh. Ya, jangan cari masalah lah. Bersyukurlah kalau tetangga-tetangga kita pada soleh-soleha. Bersyukurlah kalau tetangga kita pada berada, mampu ekonominya. Itu jangan malah dijadikan objek untuk dihina, wala tahqiranna. Masya Allah, luar biasa ya. Tetangga udah kayak ustadz aja ya, harus dimuliakan, gak boleh dihina, macam-macam. Berikutnya, la yamna' jarun jarahu an yaghrisa khashabatan fi jidari. Tidak boleh seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan satu batang pohon di dinding rumahnya atau di halaman rumahnya. Masya Allah. Dalam penjelasan hadis ini disebutkan maksudnya ada dua. Ada yang mengatakan pengen nanam pohon biar berbuah, ada lagi pengen nancap tiang untuk dia bangun rumahnya. Jangan dilarang. Ini ekstrim nggak? Ekstrim nggak Bapak? Ekstrim kan ya? Coba bayangkan Pak, tiba-tiba di halaman Bapak ada galian pondasi rumah tetangga. Gimana rasanya? Masya Allah. Tapi segitunya gambaran tuntutan kebaikan yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap tetangganya. Segitunya. Jangan larang. Masya Allah. Masya Allah. Pak, kalau hadis ini kita jalankan, Pak, kita pasti jadi tetangga idaman loh.
Oh iya, berbagi, nggak masalah, tenang aja, diapain aja tenang aja, ini kan jadi tetangga idaman. Kira-kira kalau ada yang mulai pondasinya ngambil tanah kita 5 cm, ribut nggak gitu Pak? Ribut lah. Sekarang masih ribut kan? Ya. Bayangkan nih bapak-bapak nih ya, bayangkan semua orang belajar ini, belajar materi ini, maka semua orang akan menjaga perasaan tetangganya. Akhirnya nggak ada konflik kan? Makanya materi ini jangan berhenti di kita. Kasih tahu kepada orang lain, ajarkan kepada orang lain, agar semua orang yang bertetangga itu mengerti kewajibannya masing-masing terhadap tetangganya, sehingga mereka bisa hidup lebih baik. Berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Beriman, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Apapun bentuk perbuatannya, pokoknya lisan enggak, mata enggak, sikap enggak, semuanya enggak. Tidak menyakiti saudaranya. Ya. Berikutnya, rahimakumullah, ini ada beberapa hadis yang sama. Aisyah bertanya kepada Nabi, innali jara'in fa ila ayyihima ahdi. Aku punya 2 tetangga, kata Aisyah. Aku ingin beri hadiah. Kepada siapa aku berikan? Ila aqrabihima minka baban, yang tadi kita bahas di awal. Kepada tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumahmu. Bingung kan? Yang paling dekat udah pasti kiri kanan, ya kan? Iya kan? Kalau depan kan masih jauh kiri kanan. Nah, coba lihat mana yang di pintu keluar masuknya paling dekat ke rumah kita. Nah, itu yang berhadapan. Kalau memang hadiahnya cuma 1. Ya, berarti karena setiap kali dia keluar masuk selalu bersinggungan dengan kita sebagai tetangga. Berikan kepada yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumahmu. Begitu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, khairul ashab indallahi ta'ala khairuhum lisahibihi wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum lijarihi. Sebaik-baik teman adalah yang paling baik buat temannya. Kita bersahabat nih, siapa yang paling baik? Yang paling baik buat sahabatnya lah. Dia teman terbaik. Kenapa? Motornya paling keren. Apa urusannya? Itu nggak ada urusan sama sekali. Baru dia teman terbaik, kenapa? Paling sering aja kita makan. Nah, itu baru. Ya kan? Dia teman terbaik, kenapa? Keluarganya bahagia. Gak ada urusan. Teman terbaik yang paling baik buat temannya. Tetangga terbaik yang paling baik buat tetangganya. Masya Allah. Pengen jadi tetangga terbaik menurut Allah, kan? Indallah, kata Nabi. Tetangga terbaik di sisi Allah adalah yang paling baik untuk tetangganya. Khalas, rahimakumullah. Itu hadis-hadis yang ada di bab ini. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita bisa rangkum, yang pertama tadi jangan lupa yang tadi disampaikan semuanya berat. Kita mulai dari mana biar jadi ringan? Ikuti langkahnya biar nggak usah lompat terlalu tinggi, berat. Mulai dulu dari perbaiki ibadah kita, kemudian jangan syirik, berbuat baik maksimal kepada orang tua, berbuat baik kemudian kepada sanak keluarga, kerabat dekat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin. Nah, berikutnya udah pasti insya Allah kita akan dimampukan Allah berbuat baik kepada tetangga. Kesimpulan yang kedua, hal yang paling sering merusak hubungan dengan tetangga adalah mukhtal fakhur. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtal fakhur. Allah tidak suka orang sombong lagi membanggakan diri. Jadinya harus bagaimana? Berusahalah untuk menyetarakan perasaan. Menyetarakan perasaan. Ini
tetangganya sakit, ya kan? Dia nengokin, bang sakit bang. Oh ya iyalah, nggak pernah olahraga. Jangan begitulah, mati nanti dia, ya kan? Mungkin dia sakit kita datang, wah, insya Allah bang, sama saya juga pernah sakit, sabar aja sebentar juga sembuh. Padahal kita nggak pernah sakit misalnya, ya kan? Ayo, entah bagaimana ini kan musim PHK nih di mana-mana kan, antum nggak ada kan, alhamdulillah. Di mana-mana, kita masuk koran ini, tangga kita ternyata dapat musibah itu. Jangan dibilang lagian kerja gak becus, ya meninggal langsung dia, jangan gitu. Ya kan, apalagi atau pakai ngomongin kerja di perusahaan yang salah, jangan gitulah. Datang seperasaan, sabar bang. Semua pasti pernah alami masa-masa sulit. Dulu aja saya juga pernah. Ya udah, seperasaan itu lebih enak. Ya kan? Masya Allah. Antum senangnya apa? Motor misalnya, motor kopling. Datang tetangga antum, kalau nyari motor yang pokoknya harus kecil banget, yang kalau dia duduk sama istrinya kayak mau hancur tuh motor. Ada orang gitu kan? Udahlah gendut, motor seuprit. Apa kalau antum di sini Beat ya? Kasihan kan kalau Beat didudukin sama orang gemuk itu udah kayak anak kucing didudukin sama. Antum cuci motor berdua, dia seperasaan lah. Jangan kemudian, bang baru beli motor Beat gitu, jangan itu, kasihan, jangan digituin. Bilang aja, wih masya Allah Beat versi baru ya. Nah, dia kan bahagia kan. Ya. Padahal dalam hati antum, ini orang bener-bener, ya kan. Ya. Seperasaan. Kelas. Kesimpulan yang ketiga, yang harus diingat betul-betul Pak, dua hadis yang tadi. Kata Nabi, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Kalau nggak beriman berarti kafir kan? Siapa tuh? Orang yang tidak aman tetangganya dari kelakuannya. Hadis yang kedua, tidak akan masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari kelakuannya. Artinya apa? Nah, kesimpulan yang ketiga artinya apa? Lihatlah tetangga kita sebagai pintu-pintu surga kita. Masya Allah, ya kan? Dia bilang, aneh nih, tapi itu surga saya tuh. Mending saya buat baik sama orang itu. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.